Shalom, Bapak Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyimak bersama pembacaan warta jemaat. Warta jemaat Gereja Kristen Pasundan pada hari ini, Minggu 21 Februari 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari sekalian. Kiranya kebaktian kita hari ini dapat membawa berkat bagi kehidupan kita semua. Dan bila di antara saudara ada yang berkerinduan untuk menjadi anggota DKP Jemaat Sadang serta menghendaki pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi majelis jemaat setelah selesai kebaktian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk ibadah kita pada hari ini merupakan ibadah Prapaskah yang pertama, dilayani oleh Bapak Pendeta Andri Sumana SSI. Untuk kantornya, Saudari Eva Silva dan Saudari Marisa Salitati. Organis Bapak Ferry Lumase, Infokus Saudari Michelle Babita, untuk live atau rekamannya oleh Saudara Willy dan Saudara Rio Lumase. Sound system pada hari ini yang bertugas adalah Bapak Petrus Abraham Sahitaki, dan untuk penerima tamu yang bertugas adalah Majelis Jemaat yang oleh KSN. Terima kasih untuk pelayanan semua petugas pada hari ini. Dan untuk minggu depan, Prapaskah kedua juga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andri Sumana SSI dengan kantornya Ibu Frida Rumopa dan Bapak Petrus Kuwai. Organis Bapak Henry Mase. Untuk Infokus Saudari Celia Grace Abela. Untuk live atau rekaman Saudari Hana Gracia Kuwai dan Saudara Rio Samuel Hemase. Untuk sound system Bapak Petrus Abraham Sahitati, dan untuk penerima tamu majelis jemaat didampingi oleh Komisi Pelayanan Perempuan. Demikian informasi petugas untuk minggu depan, mohon untuk dipersiapkan, dan apabila ada yang mungkin berhalangan, dimohon untuk memberitahukan beberapa hari sebelumnya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kebaktian kategorial akan dilakukan secara daring atau online dan dilayani oleh koordinator atau anggota komisinya. Dan bagi jemaat yang akan menyampaikan persembahan kebaktian kategorial dapat disampaikan melalui anggota komisi masing-masing atau diserahkan kepada bendahara majelis jemaat pada hari Minggu setelah selesai kebaktian. Adapun jadwal pelayanan kebaktian kategorial daring adalah sebagai berikut. Untuk sekolah minggu, pada hari ini dilayani oleh wali kelas GSE masing-masing. Untuk kebaktian KRT pada hari Rabu akan dilayani oleh Penatua Alexander Silahoy. Untuk kebaktian kaum lansia akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andri Sumana SSI. Untuk kebaktian kaum perempuan akan dilayani oleh Penatua Anton Suhono, dan untuk kebaktian pemuda remaja akan dilayani oleh Penatua Joko Putra Maria. Sedangkan untuk sekolah minggu itu dilakukan secara online atau daring setiap minggu kedua dan minggu keempat. Selanjutnya, untuk pembacaan Alkitab dalam sepekan ke depan terlampir di warta jemaat, Bapak Ibu dapat membacanya. Untuk berita keluarga yang sakit, yang dalam pemulihan, kemudian untuk orang tua kita yang sudah lanjut usia, serta untuk anggota jemaat yang berulang tahun periode 21 sampai dengan 27 Februari, semuanya juga terlampir di dalam warta jemaat. Berita kelahiran. Telah lahir putra kembar dari pasangan suami dan istri Bapak Michael Salim Ratu
pada hari Senin 15 Februari 2021 di Bekasi, yang diberi nama Brandon Benedict Rantul dan Brian Ripanda Rantul. Berita kelahiran yang kedua, telah lahir putra ketiga dari pasangan suami istri Bapak Ferry Rataleman dan Ibu Kristina Wemase pada hari Jumat 19 Februari 2021 di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta, yang diberi nama Gerald Marcelo Rataleman. Atas nama jemaat, Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga tersebut, yaitu keluarga Bapak Michael Serling Rantul dan keluarga Bapak Ferry Rataleman. Kiranya kehadiran anggota keluarga yang baru dapat menjadi berkat bagi keluarga. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi atau berita duka cita. Telah kembali dengan tenang rumah Bapa di Sorga, anak Violen Yabe Songyanan, putri dari Bapak Peter Songyanan dan Ibu Eli, yaitu pada hari Selasa 16 Februari 2021 di Kuningan, dan telah dimakamkan pada hari Selasa juga di Kuningan. Yang kedua, telah kembali dengan tenang ke rumah Bapa di Sorga, Ibu Okra Novi Ariani, istri dari Bapak Elvis Jackson Sitohan, pada hari Jumat 19 Februari 2021 di Rumah Sakit Arsene Purwakarta, dan telah dimakamkan pada hari Jumat di Taman Bahagia Purwakarta. Adapun informasi ibadah kuburan akan dilaksanakan pada sore hari ini, yaitu pada jam 5 sore atau pukul 17. Sekali lagi, ibadah kuburan bertempat di keluarga Bapak Elvis Jackson Sitohan akan dilaksanakan pada hari ini pukul 5 sore, bertempat atau berlokasi di Perumahan Dian Anyar, Blok M43. Dimohon kehadiran jemaat. Dan atas nama jemaat, Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Informasi kegiatan sinodal. Kebaktian emeritasi pendeta. Kebaktian emeritasi pelayanan Pendeta Krishna Ludia Suryadi STH isi sebagai pendeta pelayanan khusus Gereja Kristen Pasundan akan dilakukan pada hari Minggu 7 Maret 2021, dilaksanakan pukul 3 sore di BSD Agape Rumah Sakit Immanuel Bandung, dilakukan secara daring atau online. Demikian untuk diketahui jemaat. Informasi sinode yang kedua, akan dilaksanakan rapat kerja sinode untuk tahun 2021 secara daring atau online, mulai hari Senin sampai dengan Rabu, tanggal 1 sampai 3 Maret 2021. Mohon dukungan doa dari segenap anggota jemaat agar acara tersebut dapat berjalan dengan lancar. Adapun putusan Majelis Jemaat Sadar akan mengikuti rapat kerja sinode dari konsistori GKP Sadar secara penuh, mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 17.10 kurang lebihnya. Demikian untuk diketahui oleh jemaat. Selanjutnya untuk jadwal kegiatan dan pelayanan Bapak Pendeta dalam sepekan ke depan, semuanya terlampir, Bapak Ibu dapat membacanya di website jemaat. Informasi perkunjungan. Majelis Jemaat, Tim Perawatan dan Komisi Pelayanan Anak telah melakukan perkunjungan terhadap anak usia mual Hangon Luanisiandu pada hari Jumat bertempat di Perumahan dan Dasar. Untuk informasi panduan ibadah, semuanya terlampir di dalam website jemaat beserta dengan himbauan majelis. Demikian pula untuk informasi kehadiran dalam kebaktian minggu yang lalu, semuanya juga terlampir di website jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan informasi masa Prapaskah dan Sengsara.
2021, gereja tengah memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah menjadi kesempatan bagi seluruh umat Kristen untuk menghayati kesengsaraan Kristus di kayu salib, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Keputusan rapat kerja Sinode tahun 2016 telah menyepakati bahwa seluruh bagian GKP akan menghayati masa sengsara Kristus dengan berpuasa dan berpantang. Bagi anggota jemaat sadar dan tamu akan mengikuti puasa selama 6 pekan dan berpantang selama 40 hari, terhitung 17 Februari sampai dengan 3 April 2021. Namun kita akan mengikutinya selama kurang lebih 36 hari, terhitung dari tanggal 22 Februari atau pada hari Senin besok sampai dengan 3 April 2021. Contohnya, untuk memahami cara berpuasa dan berpantang yang dibuat oleh majelis jemaat, pekan pertama 22 sampai dengan 27 Februari 2021 kita akan berpuasa amarah. Maka seluruh anggota jemaat harus menahan amarah selama 1 pekan atau 1 minggu. Sementara di pekan pertama ini kita juga akan berpantang terhadap 3 hal: minum teh, makan singkong atau ubi, dan makan mie. Masing-masing waktu berpantang akan dijalani selama 2 kali 24 jam atau 2 hari. Artinya selama 2 hari 2 malam kita tidak akan memakan atau meminum apa yang menjadi pantangan. Anggaran berpantang kita di pekan pertama, anggaran untuk beli teh, beli singkong atau beli ubi atau mie akan dipersembahkan untuk mendukung pelayanan di panti asuhan GKP yang ada di Tanjung Barat. Dengan menuliskan puasa dan berpantang pekan pertama, puasa dan berpantang pekan kedua, dan seterusnya. Amplop persembahan puasa dan berpantang Bapak, Ibu, dan Saudara dapat masukkan ke dalam kotak persembahan pada hari ini. Selanjutnya kita akan terus melakukan puasa dan berpantang dengan kategori yang berbeda serta peruntukan yang berbeda selama 6 pekan ke depan sampai dengan tanggal 3 April 2021. Berikut adalah agenda puasa dan berpantang yang menjadi acuan segenap anggota jemaat GKP Sadar. Saya akan membacakan hanya tabel yang pertama saja. Untuk tabel pertama di atas, kita akan berpuasa untuk sepekan ke depan dari tanggal 22 Februari sampai dengan 27 Februari kita akan berpuasa amarah. Dan untuk tanggal 22 dan 23 berpantang minum teh. Tanggal 24 dan 25 kita berpantang makan singkong dan ubi. Tanggal 26 dan 27 kita berpantang makan mie. Dan untuk jadwal pekan-pekan yang akan datang semuanya terlampir di warta, Bapak Ibu bisa membaca. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi bidang dana dan sarana. Informasi penggalangan dana untuk pengadaan lahan makam. Sehubungan dengan rencana Komisi Diakonia untuk mewujudkan pengadaan aset berupa lahan pemakaman khusus untuk GKP Jemaat Sadar pada periode 2020 sampai dengan 2022, Komisi Diakonia mengadakan beberapa penggalangan dana. Dimohon dukungan jemaat dan untuk iuran bulanan dari iuran terkecil 30.000 per anggota jemaat. Dan untuk sampai dengan periode akhir Januari, dana dari PPTN atau Panitia Pengadaan Tanah Makam sudah terkumpul sebesar 10.597.000. Terima kasih untuk dukungan jemaat selama bulan Januari. Selanjutnya, majelis jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang
Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita memasuki ibadah untuk menggunakan kata kebaktian Minggu Prapaskah yang pertama. Mari kita bersaat teduh. Sebagai sebuah wujud keberbelarasaan Kristus kepada manusia yang berdosa. Dan di Minggu Prapaskah pertama ini, kita dihantar dengan tema bersandar pada janji Allah dan bersyukur atas pemenuhan janji yang hendak mengajak kita untuk merenungkan bahwa di tengah berbagai penderitaan, bencana, dan kemelut yang melanda hidup manusia di kekinian jalan, Allah akan tetap setia pada pemenuhan janji-Nya yang mengasihi dan menyelamatkan. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam kebaktian Minggu Prapaskah pertama ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita
Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing dalam kebaktian Minggu Prapaskah pertama ini. Petrus dalam suratnya yang kedua pasal yang ketiga ayat 9 menyampaikan berita kepada kita demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sendiri sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita memasuki litani Prapaskah, mendapati kembali jalan beritamu ya Yesus, mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa kami pun sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, tidak luput dari penderitaan demi penderitaan yang harus kami jalani dalam kehidupan ini. Memasuki Minggu Prapaskah pertama ini, biarlah kami kembali melihat janji Allah yang pasti bagi manusia yang tetap taat, setia dan bertobat. Allah akan turun campur tangan dalam situasi sulit sekalipun. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita merendahkan diri dan mendekatkan hati kita di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengakui segala dosa dan kerendahan hati kita. Marilah kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mengambil satu persatu. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Adil, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon ampun atas segala kelemahan kami. Kami seringkali mengkhawatirkan banyak hal dalam kehidupan ini, keluarga, pekerjaan, kebutuhan hidup, kesehatan, dan masa depan kami. Bahkan kami seringkali membiarkan rasa khawatir itu membelenggu dan menguasai diri kami. Ampunilah kelemahan kami ya Tuhan, sebab dengan demikian
kami telah meragukan kekuatan dan kekuasaan Tuhan yang menjamin dan memelihara kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah ancaman atau godaan, kami mudah meninggalkan Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Bapa, kasihanilah kami ya Kristus, kasihanilah kami ya Roh Kudus. Teguhkanlah hati kami untuk senantiasa berpaut dan beriman hanya kepadamu. Amin. Berita anugerah pengampunan kepada kita disampaikan melalui kesaksian kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Dan anugerah pengampunan itu berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Kita kembali akan memuji Tuhan ya untuk pembacaan Mazmur secara berbarengan. Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 10. Doa mohon ampun dan perlindungan. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah percaya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku berniaya. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat
ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Dosa-dosaku pada waktu inilah dan pelanggaran yang melampaui. tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Tuhan itu baik dan benar. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Seraya kami mengucap syukur bahwa Tuhan berkenan untuk menuntun dan menyertai perjalanan kami, sehingga kami dapat bersama-sama menaikkan bakti dalam arak-arakan dan ujian di pagi ini. Kami berterima kasih Tuhan, oleh karena kemurahan dan kebaikan Engkau-lah kami dapat ada dan duduk di bait-Mu yang kudus. Dalam arak-arakan kami pagi ini, maka bersama-sama kami akan mengarahkan hati dan pikiran kami untuk kami kembali menyambut dan mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, di tengah segala kelemahan dan ketidakmampuan kami untuk memahami kebenaran sabda-Mu dengan mengandalkan diri kami sendiri, maka kami memohon kiranya Engkau berkenan mencurahkan kuasa Roh Kudus di tengah-tengah persekutuan yang sedang berlangsung ini, agar kebenaran sabda yang kami dengar dan yang kami renungkan pada akhirnya dapat kami pahami, dapat kami hidupi, lalu kemudian kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami dari hari ke hari. Pakailah hamba Tuhan untuk mengatakannya kepada kami. Kami menantikannya dengan setia. Maka dalam Kristus Yesus yang kami yakini sebagai firman yang hidup, kami berdoa dan memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita membuka kesaksian kitab Kejadian. Kejadian pasal 9, kita akan membaca mulai ayat 8 hingga ayat yang ke-17. Kejadian 9 ayat 8 hingga 17. Alkitab saya tertulis di halaman 11 Perjanjian Lama, Bapak Ibu dan Saudara. Jika Bapak Ibu sudah menemukan bagian tersebut, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasih. Sabda Allah dalam Kejadian 9 ayat 8 hingga 17 berkata, "Berfirmanlah Allah kepadamu dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengannya. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bahtera,
dan tidak akan ada lagi air baku untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya ia menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihat, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dengan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian Bapak Ibu dan Saudara firman Tuhan yang kita dengar. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Hosiana. Ya sudah deh, kalau nanti om kesini lagi, om belikan langsung dua. Kira-kira Bapak Ibu dan Saudara, ditunggu nggak dua mobilan itu oleh anak laki-laki? Ditunggu pasti. Karena omnya sudah terlanjur janji untuk memenuhi yang pertama, terlewatkan karena lupa. Maka yang kedua omnya berjanji akan memenuhi dua sekaligus. Ternyata 1 tahun kemudian menyerahkan dan tidak bawa apa-apa. Kira-kira anak ini masih minta janji ya Bapak Ibu dan Saudara? Masih. Tapi apa jawaban omnya kira-kira? Lupa. Masa iya lupa lagi. Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan kasih, mudah mengucapkan janji, tapi tak mudah untuk menepati. Seorang anak kecil, ketika dia dijanjikan sesuatu, lalu orang dewasa yang menjanjikannya tak memenuhi, apakah karena lupa, apakah karena kesibukan, maka anak itu akan terus menanti dan menanti janji. Ketika kita tidak mewujudkan terus dan tidak mewujudkan terus, tapi saja Bapak Ibu dan Saudara, satu hari nanti anak itu kecewa dan pasti akan berkata, oh bohong. Yang dulu aja nggak pernah,
Yang dulu ada Om Tuhan pasti akan begitu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan Saudara? Ketika Bung Jeffrey menikah dengan Bu Regina, punya janji nggak ya? Bukan soal janji nikah loh. Kalau janji nikah pasti semua mengucapkan janji nikah. Tapi barangkali punya sesuatu yang disampaikan kepada mamanya Alfa. Begitu kita selesai pemberkatan nikah, selesai acara, kita pergi ke puncak untuk menginap. Tiba-tiba panggilan kerja dari kantor harus berangkat besok. Maaf ya kalau memang seperti itu. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa, memang mungkin tidak seperti itu. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, hari ini kesaksian firman Tuhan juga bercerita tentang Allah yang mengikat janji dengan Nuh. Ikatan janji itu Bapak Ibu dan saudara-saudara bukan tanpa dasar dan tanpa alasan Allah sampaikan kepada Nuh. Pernyataan janji itu Allah sampaikan kepada Nuh bukan karena Nuh sudah melakukan banyak hal di hadapan Tuhan semata-mata. Tapi pernyataan janji itu Bapak Ibu dan saudara-saudara disampaikan Allah kepada Nuh oleh karena Allah melihat kesetiaan seorang hamba-Nya. Oleh karena Allah melihat keseriusan dan kesungguhan Nuh. Ketika air melanda kehidupan Nuh pada waktu itu, bahkan sebelum air itu semakin hari semakin naik, Nuh diminta naik ke atas gunung. Lalu kemudian di atas gunung itu Allah memerintahkan Nuh membuat sebuah bahtera. Dan Allah berpesan kepada Nuh, bawalah semua anak istrimu, keluargamu, dan juga hewan-hewan ciptaan Tuhan agar dibawa masuk ke bahtera itu. Saat itu air belum sampai naik ke atas. Saat itu air masih jauh. Saat itu air belum ada apa-apanya. Mungkin kalau boleh dibilang seperti banjir sekarang baru semangkat kaki air itu. Tapi Nuh mendengarkan pesan Tuhan. Kalau kita memperhatikan kejadian Nuh menyambut pesan Allah itu, lalu kemudian pesan Allah itu dia lakukan. Dia taati dan dia patuhi pesan itu. Dia buat bahtera yang besar. Dia buat bahtera bukan hanya untuk dia dan keluarganya, tetapi juga untuk apa yang Tuhan ciptakan. Dan benar saja begitu bahtera itu jadi, hanya dalam hitungan hari air itu sampai ke puncak gunung. Bayangkan jika Nuh tidak mau mendengarkan Tuhan. Bayangkan jika Nuh tidak mau mengandalkan Tuhan. Bayangkan jika Nuh tidak mau mendengarkan suara Tuhan dan tidak mau mematuhi. Maka Nuh pun akan menjadi bagian dari orang-orang yang lenyap di masanya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tapi karena Nuh mau bersandar pada perintah Tuhan, mau bersandar pada janji Tuhan, maka ia pun memperoleh keselamatan. Dan kini janji itu Allah ulang kembali kepada Nuh untuk kemudian mengingatkan Nuh kembali bahwa Allah yang diimani, yang ditaati dan disembahnya itu bukan Allah yang main-main. Bukan Allah yang setengah-setengah bertindak dan berbuat, tetapi Allah yang mengimani dan percayai adalah Allah yang sungguh-sungguh akan berbuat dan bertindak menurut kehendaknya. Dan untuk itulah Bapak Ibu saudara-saudara Nuh mengingat akan janji Allah, bahwa kesetiaannya kepada Allah harus menjadi bagian yang diperlihatkan dan ditunjukkan. Ketaatannya kepada Allah menjadi bagian yang tak boleh digeser dan tak boleh berpindah hanya karena berbagai tawaran dan impian semata yang sesaat.
Lu betul-betul bertaruh kepada Allah. Bahkan ketika Allah menegaskan kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busur ku taruh di awan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita tahu busur itu adalah salah satu sarana yang dipakai oleh para prajurit ketika berperang untuk menarik dan melepaskan anak panah pada sasaran. Busur menjadi simbol ketika itu ditaruh dan diletakkan, maka tidak akan ada lagi upaya dan cara Allah membinasakan dengan model yang sama. Ketika busur itu diletakkan, maka ingin menegaskan kepadamu, tidak akan ada lagi bahaya yang mengancam dengan cara yang sama, dengan bentuk dan model yang sama yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupanmu. Dan karena itu diminta mengingat bahwa busur Allah yang ditaruh di awan itu adalah tanda perjanjian antara Allah denganmu dan segenap alam semesta. Kita mengenalnya dan guru sekolah minggu mengajarkannya kepada kita adalah dengan pelangi. Tapi Alkitab tidak pernah menyebutkan itu pelangi. Alkitab tidak pernah menyebutkan pelangi. Alkitab hanya menyebutkan busur ku taruh di awan. Tanda bahwa petaka dan kenyataan yang sulit dan pahit yang pernah menjadi hukuman umat manusia di zaman itu akan berakhir dan tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, mengingat pesan dan janji Allah yang disampaikan kepadaku, tentu saja diajak untuk membangun keyakinan bahwa Allah benar-benar akan menepati janji. Allah bukan seorang om yang gampang melupakan janji karena pekerjaan dan kesibukan. Allah juga bukan seorang ayah yang mungkin hari ini berjanji bulan depan sudah lupa pada janjinya pada saat. Ayah juga bukan seorang ibu yang bisa saja kita berjanji kepada anak-anak kita, tapi karena kesibukan di dapur dan rumah tangga kita lupa untuk menyiapkan dan memenuhi janji kita. Allah adalah Allah. Ketika Dia berjanji, Dia pasti tak akan mengingkari. Ketika Dia berjanji, pasti Dia akan memenuhi janjinya. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, inilah yang menjadi keyakinan dan penyemangatmu beserta dengan kaum keluarganya. Dia bukan hanya bersandar kepada pesan dan janji Allah di masa lalu, tapi dia juga membangun kehidupan iman dan spiritualitasnya untuk bertumbuh dalam pengharapan bahwa janji Allah akan nyata ke depan di tengah-tengah kehidupan yang dijalani. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika Allah menyampaikan janjinya kepadamu bahwa Allah tidak akan mendatangkan air bah lagi, dan air bah itu tidak akan menjadi alat atau sarana yang Allah pilih untuk memusnahkan bumi. Saya bisa dengan mudah berkata di tempat ini kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya bisa dengan mudah menyampaikan ini kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Jika saya berdiri di mimbar saudara saya di Kabupaten Bojong Sari, saya tak tahu harus berkata apa. Karena hari ini, sejak tadi malam, mereka hanya tinggal menunggu waktu mimbar mereka akan damai. Kalau saya harus memimpin kebaktian untuk pegawai rumah sakit Bayangkara, dengan pesan yang disampaikan ini, saya tak tahu harus ngomong apa. Karena semua layanan lantai 1 harus tutup. Oleh karena semua terendam banjir, termasuk IGD dan ICU, semua harus tutup. Tak tahu saya bicara apa jika saya berdiri di tengah-tengah mereka. Tapi ketika saya berdiri di tengah Bapak Ibu dan saudara-saudara saya
mengirimkan saudara-saudara kita. Tapi mereka yang mengalami, mereka yang sudah berada di pengungsian, mereka yang sudah cemas dan was-was, belum tentu mereka bisa bersandar seperti yang dilakukan oleh Nuh dalam kesetiaan dan ketaatan seperti yang kita lakukan dan seperti yang kita lakukan. Saya ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara, hanya kurang lebih 10 tahun persis kenyataan yang sekarang terjadi di Karawang itu terjadi lagi. 2010 tanggal 10 Maret saya ingat betul tanggal itu. Karena ada salah seorang anggota jemaat yang melahirkan persis di masa banjir tanggal 10 Maret dan diberi nama Noah. Noah anak, karena persis saat banjir dan mengungsi diri, lahirlah anaknya diberi nama Noah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang bukan kasih, bagaimana kita yang hidup di tengah kekinian, ketika pandemi belum usai dan belum berlalu dari tengah-tengah kehidupan kita, datang banjir melanda, datang air masuk ke dalam rumah kita, merendam harta benda kita, merendam kendaraan yang kita punya. Masihkah kita mau bersandar pada janji Allah? Masihkah kita akan menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Dia? Ketika salah seorang anggota jemaat kita mengirimkan sebuah foto anak menantunya dengan kendaraan yang dimilikinya terendam di Cikarang Utara, saya tak bisa berkata banyak Bapak Ibu dan saudara. Ketika 10 menit kemudian anggota jemaat itu mengirimkan foto, airnya sudah turun Pak, mobilnya sudah kelihatan, baru kelihatan kaca depannya, belum bodi semuanya. Betapa tidak mudah Bapak Ibu dan saudara-saudara, di tengah situasi yang kita hadapi dan kita alami, bahkan memasuki prapaskah pertama, Allah betul-betul mengajak kita untuk menghayati kesengsaraan dan penderitaan Kristus itu bukan dengan sebelah mata, tapi dengan kesungguhan dan keseriusan. Jika dalam rangka menyatakan karya keselamatan, Kristus menderita dengan rela, menerima cacian, menerima umpaman, menerima cambukan, bahkan hingga berdarah-darah dan terluka. Ketika kita dikepung pandemi dari sana dan sini, ketika saudara-saudara kita dikepung banjir dari kanan dan kiri, maka tentu saja penghayatan Minggu Prapaskah yang pertama ini mengajak kita untuk betul-betul menghayati betapa harga untuk sebuah keselamatan itu memang mahal. Betapa harga damai sejahtera dan sukacita itu bukan murah, tapi mahal. Dan karena itu dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan keberimanan yang tulus dan serius untuk menjalaninya setiap saat, tanpa harus kita menggeser keyakinan dan kepercayaan kita, sekalipun kita mengalami banyak kesulitan dan kesukaran, tapi menyandarkan bahwa kita diperlukan Allah menjadi bagian yang harus terus kita tunjukkan dan perlihatkan, menyandarkan doa dan harapan kita kepada Dia menjadi bagian yang harus terus kita lantunkan dan kita naikkan di tengah situasi yang kita hadapi sekarang, menunjukkan peran dan empati kita dalam doa untuk mereka yang terdampak dan mengalami langsung kenyataan yang berat dan sulit itu, menjadi bagian yang harus terus kita sampaikan kepada Allah, supaya mereka pun bisa melewati dan melaluinya dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Karena kita yakin, sebagaimana Kristus sebelum kenaikannya ke surga berpesan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan kita aminkan penyertaan Allah kepadamu adalah
kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, termasuk juga kepada saudara-saudara kita, warga GKB, bahkan mungkin saudara-saudara kita, sanak kami yang juga turut merasakan situasi dan kenyataan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang bukan kasih, mari kita semakin bertumbuh dalam penghayatan untuk mengingat karya dan pengorbanan Kristus dengan memasuki minggu-minggu prapaskah Kristus dalam ketertundukan kepada Dia bahwa kita adalah lemah, kita adalah tak berdaya, dan kita butuh Allah untuk menguatkan dan menopang kita melintasi perjalanan hidup ini. Amin. Sidang jemaat dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya juga kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari agama Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang sejahtera, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan dulu kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kebenaran sabda yang kami dengar dan kami renungkan bersama pagi ini. Di tengah situasi yang tidak mudah untuk kami jalani, untuk kami tempuh dan kami lalui, kami diajak untuk belajar dari hamba-Mu bernama yang senantiasa bersandar kepada-Mu, dan ketersandarannya kepada-Mu itu ditunjukkan dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan dan tak tergeser oleh berbagai kenyataan. Yang juga senantiasa bersandar kepada-Mu, pada akhirnya dapat dengan tegak menyatakan ungkapan syukur karena Engkau berkenan memenuhi janji-Mu kepadanya. Kami aminkan itu juga dalam kehidupan kami, bahwa janji-Mu nyata bukan hanya di masa lalu, tapi juga di kekinian bagi orang-orang yang setia dan percaya kepada-Mu. Oleh karena itu ya Allah, kami bawa saudara-saudara kami yang tengah berada dalam keadaan sakit, yang juga tengah mengharapkan janji Tuhan untuk memulihkan dinyatakan. Kami berdoa untuk Seri Situmorang, Bapak Jeffrey Edward Mangkuan, Ibu Enda Artiani Mustam, Bapak Andri Bernarden, anak kami Febriani Putri Pratama Loring, Ibu Jayan Estina Noya Sahetapi, anak kami Rizky Mua Kapuluan Sian, saudara kami Oscar Fajar Nurampi, Ibu Ratna Ningru, juga rekan selain kami Bapak Hendra dari Berpurba. Tuhan sertai berkati mereka ketika mereka mengerang sakit dan membutuhkan pertolongan. Kiranya lawatan Tuhan nyata buat saudara-saudara yang kami kasih. Lawatan Tuhan juga nyata untuk orang tua kami yang lanjut usia. Biarlah Tuhan menolong memberkati mereka, agar orang tua kami ini pun tetap dapat menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Demikian pula bagi saudara-saudara kami yang bertambah usia dalam satu pekan ini, Tuhan sertai, Tuhan berkati, supaya mereka pun senantiasa bertumbuh dalam syukur kepada Tuhan.
Sukacita keluarga Bapak Michael Serrantu dan Ibu Christian Agustin Sumendam, kehadiran si kembar Brandon Benedict Rantu dan Brian Panderantu, serta keluarga Ibu Christina Omase dan Bapak Ferry Rabalema, kehadiran anggota keluarga baru Era Marcelo Rabalema, kiranya yang bukan semakin mengajak mereka bukan hanya bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan, tapi juga bertumbuh dalam penghayalan iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang juga tengah mengalami duka cita oleh karena kehilangan anggota keluarga mereka, Bapak Peter Sokyana dan Ibu Eli, serta Bapak Elvis Jackson Sikokang dan keluarga besar. Tuhan, mereka membutuhkan kekuatan dan penghiburan di tengah duka yang mereka rasa dan alami. Maka kiranya tangan Tuhan yang menolong, tangan Tuhan yang menopang dan menguatkan. Kegiatan sinodal yang akan berlangsung di bulan Maret, baik rapat kerja sinode mulai tanggal 1 hingga 3 Maret, ataupun kebaktian meditasi pelayanan Pendeta Krishna Rudia Suryadi, Pastoral Konselor. Tuhan berkati supaya semua berjalan baik. Biarlah kiranya kasih, sukacita dan damai sejahtera mengiringi pelayanan-pelayanan yang berlangsung, baik di tengah-tengah jemaat, baik di lingkup klasis ataupun di tingkat sinodal, sehingga semua terarah dan bermuara untuk kemuliaan Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, ketika kami juga menghayati masa-masa sengsara Yesus dengan berpuasa dan berpantang untuk 40 hari, bahkan 36 hari ke depan, kami hanya mohon pimpinan dan penyertaan supaya kami lakukan semuanya itu adalah untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dukungan-dukungan yang kami berikan kiranya juga dapat menopang kegiatan pelayanan baik internal jemaat ataupun eksternal jemaat komisi. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami memohon Tuhan sertai pelayanan komisi-komisi yang ada di tengah-tengah jemaat, tak terkecuali upaya komisi diakonia khususnya mereka yang berupaya untuk menghadirkan hadirnya langkah pemakaman bagi anggota jemaat. Maka ya Tuhan, berkatilah komisi diakonia yang khusus mengadakan sarana lakukan pemakaman, agar usaha itu didukung oleh segenap bagian jemaat, supaya apa yang diharapkan pada akhirnya dapat nyata dan terwujud. Ya Allah yang Maha Baik, di tengah kepungan banjir saudara-saudara kami di Karawang, Teluk Jambe, Bojong Sari, Cikarang, Cikampek, bahkan DKI Jakarta dan sekitarnya, kami hanya memohon kuatkanlah saudara-saudara kami ya Tuhan, baik jemaat gereja Kristen Pasundan termasuk warga jemaatnya, ataupun juga unit pelayanan di daerah sekitar, rumah sakit Bayangkara. Tuhan berkati berbagai upaya yang kami lakukan, supaya semua pada akhirnya bermuara untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah yang Maha Baik, berkatilah para pemimpin bangsa kami yang takut kepadamu, mereka yang mengupayakan hidup damai, tentram, rukun satu dengan yang lain. Berkatilah para pemimpin kami Tuhan, berkatilah juga mereka yang mengupayakan berbagai hal yang terbaik di tengah bangsa dan negeri ini. Bahkan mereka yang juga turut melakukan evakuasi untuk para korban banjir, baik mereka dari pemerintah ataupun mereka para relawan, kami hanya memohon campur tangan Tuhan untuk memberkati dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Bapa dalam surga, sesaat kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan melakukan aktivitas kami kembali. Maka kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, supaya kami dapat sampai dengan selamat. Kami dapat merajut karya untuk memuliakan nama Tuhan. Di akhir syafaat kami saat ini, maka kami mau menyerukan seluruh doa dan permohonan kami ini kami bawa kepadamu. Kiranya hanya jadi menurut kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Bapa, ampunkan kami jika dalam arak-arakan kami saat ini ada yang tidak
doa kami Tuhan, yang kami bersama-sama mau akhiri dengan kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam persembahan. Marilah kita memberi persembahan seluruh kita, dan ingatlah firman Tuhan dalam Injil Lukas 21 ayat 3 sampai 4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari
Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini kiranya semakin meneguhkan iman dan percaya kita kepada Allah, bahwa Allah di dalam Kristus adalah Allah yang berkarya di masa lalu, masa kini dan juga di masa depan. Karyanya itu akan dinyatakan dengan senantiasa memenuhi janjinya kepada setiap orang yang setia dan percaya kepadanya, untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengajak kita menjadi kawan sekerja Allah di tengah-tengah dunia ini, agar kita pun dipanggil untuk mendatangkan damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta kasih dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menuntun, menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudari sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kami menyampaikan selamat hari Minggu, selamat memasuki masa Prapaskah. Kita bersama-sama menghayati penderitaan dan kesengsaraan Kristus yang berkarya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Lanjutkanlah peran dan tanggung jawab kita dalam pimpinan dan penyertaannya. Tuhan memberkati.